Saya nggak tahu bagaimana tadi Bapak Ibu rasakan, tapi saya sangat diberkati. It's not just because they play well and they worship well, but I think Holy Spirit is trying to help us to understand. Roh Kudus mengajak kita untuk bisa mengerti betapa besar anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bisa ada di sini kalau tanpa anugerah Tuhan. Dan kalau kita nggak sadar akan hal itu, kita gampang dan mudah sekali untuk kepleset dan kita pikir kita bisa nyampe di sini, itu semua karena kita. Oh, it's because we've been faithful, absent tiap minggu ke gereja, karena kita selalu baca firman Tuhan, karena kita selalu berdoa setiap hari, karena kita selalu bahkan mulai terlibat dalam pelayanan dan semuanya. And the focus starting to berubah, nggak lagi kepada Tuhan, tapi kepada kita. And it's very, very dangerous kalau fokusnya udah bukan lagi Tuhan, tapi kita. So I just want to share that before I dive into the materials today gitu ya. Thank you sekali lagi ya Pastor, semua all the leadership for the trust, kesempatan yang diberikan untuk boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya kasih judul biar sedikit menarik gitu ya, kayak film gitu ya. Namanya Notable Sinners gitu ya. Banyak yang gak suka. Ini kalau mungkin di XX1 banyak yang pengen nonton. Tapi kalau ini di gereja kayaknya semua, I'm not one of those. That's definitely not me. Pasti bukan aku gitu ya. Ayat intinya dari Markus 2:15, and I like the Passion translations, the TPT. Katakan, later Jesus and the disciples went to have a meal with the Levi. Among the guests in Levi's home were many tax collectors and notable sinners, sharing a meal with Jesus, for there were many kinds of people who followed him. Dan kita suka lupa bahwa Yesus mencintai pendosa. Halo. God hates sins, but God loves sinners. Wah, sesat nih katanya. Udah mulai bahaya itu ya. Hold on gitu ya, stay with me and kita akan coba pelan-pelan unpack this truth gitu ya. We need to understand pertama-tama Romans 3:23 stating this way. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Makanya tadi pas menyembah dengan kata-kata holy, holy, saya cuman stun di sana karena menurut kita nggak tahu, Bapak Ibu pernah punya pengalaman, kalau saya coba compare nih, the very least gitu, tiba-tiba siapapun, who's your idol yang saudara besar-besarkan di muka bumi ini, siapapun. If you're a worshiper, mungkin waktu itu Ron Kenoly datang gitu ya sebelum almarhum, dan saudara tuh tiba-tiba bisa nyanyi bareng sama Ron Kenoly. Atau bahkan mungkin foto bareng gitu. I did have a pictures with Dr. Ron Kenoly gitu ya when I was in school gitu. Terus siapapun, saudara suka siapa? Saudara suka misalnya basketball players gitu, tiba-tiba ada Luka Doncic tiba-tiba datang beribadah di sini gitu saudara. I bet everybody wanna take a selfie gitu ya. Saya punya teman yang cukup selebritis gitu saudara. Jadi pergi kemana-mana even at 12 o'clock midnight. Kita habis ada acara, habis ada game, kita pulang kelaparan, stop by McDonald's gitu ya. Searnya buat perut kita kalau malam-malam gitu ya. Kalau nggak warung Indomie, ya McDonald's yang open 24 hours gitu. Cuman ngantri mau ngambil makanan just because we were hungry gitu. Bisa-bisa lu ada orang pada datang, sorry boleh nggak take a selfie sama-sama? Minta foto, kita udah kelaparan, udah haus, masih minta foto. That's what happen when you're famous gitu ya. Saudara, kalau saudara ketemu orang-orang yang terkenal, orang-orang yang besar, siapapun itu, you take pleasure untuk sama-sama sama mereka. And you don't take that for granted. Benar ya, saudara nggak menyia-nyiakan kesempatan tiba-tiba dapat undangan dari Bapak Prabowo misalnya presiden, atau Bapak Donald Trump, atau siapapun, saudara tiba-tiba dapat invitations to come and meet and dine with them. You will not take that for granted. Saudara nggak akan sia-siakan itu, saudara akan prepare yourself. And here, kita bilang ini undangannya holy dari Tuhan. Ayat ini jelas, kalau saya stop di mana-mana cuman stop di ayat pertama ini aja. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Kalau bahasa saya, protokol kita untuk masuk ketemu Tuhan aja nggak make it. You will not stand into his dining room. Saudara masuk pelatarannya aja mungkin nggak ke-approve. Saudara tahu ya, kalau ketemu orang-orang besar ada screeningnya ya. Benar ya, nggak boleh sembarangan, semua di screening ada mungkin ada metal detector, semua ada secret service-nya segala macamnya. You will not make it to the main room untuk ketemu sama
Siapapun yang saudara pengen ketemuin. Dan ini gambar ini yang dari tadi saya lagi menyembah, ini yang tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Kita nggak mungkin bisa layak to approach the throne. Kita nggak mungkin bisa layak, kalau ini ibaratnya ini adalah tahta suci Tuhan, kita di bawah, kita mau naik ini, kita nggak layak naik ke sini. Karena apa? Karena semua dari kita, tidak terkecuali, termasuk saya, termasuk para pendeta, all of us has fall short of God's standard. Katakan, but yet God in His grace freely makes us right in His sight. Ibaratnya saudara lagi di screening di bawah, terus tiba-tiba siapapun itu, mau Luka Doncic, mau siapapun itu, mau Donald Trump, mau itu Pak Prabowo, tiba-tiba lagi lewat ngelihat saudara, hey Anto, are you coming? Let's go. Simpelnya kayak gitu gambarannya saudara. Biar jelas dulu saudara. So it's not because of us, it's all because of Him that we can be where we are. Semua karena anugerah Tuhan sehingga kita bisa berada di mana kita berada, bukan karena kebaikan kita. Terus sebelah kanannya ayatnya mudah-mudahan menjelaskan, Roma 6:23. Kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita lagi bohongin diri sendiri. By the way, korban paling banyak kita bohongin bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita paling jago bohongin diri kita sendiri. Kita pikir kita baik, kita pikir kita semuanya. Padahal kita keep trying to deceive ourselves. And the truth is not in us. If we confess our sin, dikatakan He is faithful and righteous so that He will forgive us our sin and cleanse us from all unrighteousness. Kalau kita jujur ngomong sama diri kita sendiri, 1 Yohanes 1:8-9 ini bahwa kita pendosa, Dia adil, setia untuk mengampuni dosa-dosa kita. And Romans 6 ngomong, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Saudara mesti sadar bahwa setiap kita, kalau saya biasanya gambarkan, standar kita di sini nih. Tuhan mau bersekutu dengan kita, ciptakan standarnya di atas sini. To fellowship with Him, sama-sama. But because of sin, we fall short. Kita turun ke bawah. Kita nggak bisa lagi. Dan kalau kita bilang kita ini nggak berdosa, kita lagi bohongin diri kita sendiri. Nggak usah bohongin orang lain dulu, kita lagi bohongin diri kita dulu. Bah dikatakan 1 Yohanes kalau kita jujur mengakui diri kita bahwa kita berdosa, Ia setia dan adil mengampuni dosa kita. Ada jembatannya, ada bridge yang lagi dibangun, ada the cross is approaching us, reaching down to us. Sehingga yang tadinya kita di bawah, kita dibawa naik lagi ke atas untuk bisa kembali to fellowship with God. Hopefully itu make sense gitu saudara. Dan Roman 10:9-10 katakan kalau kita jujur mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. So the salvation is not by works. Kalau saudara nanti pelajari lagi gitu ya. Salvation is by the gift of God, karena nggak ada membuat itu. Just like kalau tadi saya bilang kita diundang dengan siapapun orang yang superior ini. Nggak ada kriteria kita yang membuat kita layak untuk diundang. Makanya tadi dalam doa saya dicelikan lagi, nggak ada yang layak dari namanya Anto ini untuk bisa bikin Tuhan sayang sama saya. Enggak. Other than the fact just God loves us, period. Dan kalau saudara ingat bulan lalu itu yang saya share, kalau kita tahu identitas kita seperti itu. Anak kita sayang karena mereka anak-anak kita. Benar? Kita nggak nunggu sampai mereka tanda kutip bahasanya sekarang jadi orang gitu ya. Mereka udah jadi orang, saudara kapanpun udah jadi orang. Even without all the accomplishment, sebelum semua pencapaian mereka, kita udah sayang mereka. Anak saya yang kedua suka basket juga gitu ya. Suka shoot. Saya nggak mesti nunggu 3 points, dia bisa nge-points, baru saya sayang sama dia. Even in fact one of pernah ada di sana nonton dan nge-coach dia gitu ya. Tiba-tiba dia dapat bola, terus groginya dia pikir dia masih ada orang, dapat langsung dioper ke tembok, ceder gitu, bolanya out dong. Terus semua orang udah ngeliatin saya gitu, wah ini si Ansi marah gitu kan, it's a silly mistakes gitu ya. Begitu selesai game, saya run to her gitu ya, I hug her di pojok gitu, saya peluk dia, saya bilang I don't care, kamu main bagus apa enggak. Ini by the way quote dari bapaknya Kobe Bryant gitu ya. Saya nggak peduli kamu skor 40 atau enggak, you're still my daughter no matter what. Teman-teman saya udah pada nyariin saya, dipikir anak saya bakal abis diomelin sama Anto gitu ya. Ternyata saya peluk dia, kita berdua nangis. Penerimaan selalu mendahului pencapaian. Penerimaan selalu mendahului pencapaian.
Dan generasi ini haus akan penerimaan. Makanya selalu pengen pembuktian. Aku bisa loh, aku bisa loh, aku bisa. Turun berat badan 10-15 kilo, aku bisa loh. Cuman supaya orang nempokin, you look better now ya, you look great. Baru seneng dikit. Begitu bilang, kamu gemukan dikit ya. Harinya langsung berubah, saudara. We're just depending our lives on the people's comments. Komennya orang yang mungkin bahkan cuma just their 2 cents bahasanya. Mereka cuma ngomong gitu ya, tapi somehow you help them to create a space in your heart, dalam hati kita, untuk komen mereka jadi ngebentuk kita. Padahal komen yang paling penting bukannya komen mereka, komennya Tuhan. Halo. Roma 5 ayat 8, buktinya. But God shows His love for us in that while we were still sinner, Christ died for us. Tuhan gak mati saat kita udah mulai berdoa dan baca Alkitab. Tuhan gak nyamperin kita saat dia ngelihat kita di gereja. Bahkan saat kita masih you don't deserve it all. Saudara gak layak terima apapun juga. But He gave it anyway. Dia tetap memberikannya pada setiap kita. So far okay? Itu dasarnya saudara. Karena kalau itunya gak dapet, kita akan sulit kesini. Apa itu sinner gitu ya? It's a noun, a person who knowingly violates the law of God. One of the word of sin gitu adalah hamartia. Kalau digambarkan kayak bull's eye, saudara. Ada satu titik di tengah, terus ada lingkaran. Saudara kalau yang belajar nembak gitu ya, ada titik tengahnya, terus ada mana-mana. And hamartia artinya you're missing the mark. Saudara nggak nyampe tempat yang di target yang mau dituju, nggak nyampe. That is sin. Dan kalau kita jujur, setiap dari kita berdosa. Permasalahannya gitu ya. Kita suka ini, sinners judging sinners for sinning differently. Mereka lupa belajar dari bus kota, saudara. Bus kota di luar aja mengingatkan kita, sesama bus kota dilarang saling mendahului. Tapi kita nggak belajar, sesama pendosa kita saling menghakimi. I sin less than you. Nggak ada yang berani ngomong I sin better than you. Nggak. Just karena kita nggak menyontek, nggak berarti kita nggak berbohong. Halo. Dua-duanya still sin, saudara. Dan kalau kita nggak hati-hati, gampang sekali kita terpeleset dan kita merasa kita ada di pulpit. We are higher than anybody else. Kita lebih baik dari orang lain. Makanya kalau di luar negeri orang banyak bilang I'm holier than thou, katanya. Kita lebih kudus dari orang lain. Dan seringkali kalau kita punya di dalamnya, saudara, by the way, apa yang kita keluarkan ini, apa yang kita percaya dalam hati kan? Apa yang tampak keluar ini, apa yang kita believe dari dalam hati. Kalau itu yang kita percaya dalam hati, sooner or later orang akan mulai mencium attitude saudara seperti itu. Saudara nggak mesti tunggu dapat mic, and literally saudara mesti naik 2 anak tangga untuk berada di posisi yang lebih tinggi dari orang lain. Untuk berasa saudara lebih tinggi dari orang lain. Saudara mungkin kelihatannya jalan bareng, tapi gue gak kayak dia. Gitu aja berdosa. Udah berapa lama sih Kristen? Paling gampang ya, paling gampang. Boleh tes? Reality test, saudara. Tidak mengganggu keselamatan saudara, hanya mengganggu kejujuran saudara. Berapa banyak yang sudah 15 tahun jadi anak Tuhan? Jadi Kristen lah bahasa gampangnya. 15 tahun jadi Kristen. Oke, berapa banyak yang baru 15 hari jadi Kristen? Wah, ini senior semua ini. Ini kalau bahasa di basket veteran ini ya. Semua pada jago-jago gitu. Oke, yang sudah gitu banyak, berapa banyak sudah baca Alkitab 15 kali habis? Belum ada. Berapa banyak sudah pernah baca Alkitab habis dari Kejadian sampai Wahyu? Bukan baca Kejadian terus dibulek habis-habis gitu. Enggak. Benar literally baca page by page, verse by verse. Oke. Get. Nah, udah ngecek itu aja. Nggak apa-apa, sudah jujur apa enggak gitu. Nah kalau kita bilang kita mau benar-benar bertumbuh, kehausan kita ada nggak, saudara? Jangan-jangan kita langsung mulai ngomong gitu, kamu udah berapa tahun jadi anak Tuhan, Alkitab aja belum pernah habis, Kejadian sampai Wahyu, gimana kamu bilang kamu anak Tuhan, gimana kamu bilang kamu Kristen? Itu udah mulai menghakimi belum, saudara?
Hati-hati saudara. Just karena saudara suka baca, mungkin orang lain susah, struggling sekali loh. Untuk baca satu pasal aja mungkin susah. Everybody has their own struggles. Tugas kita bukan saling menghakimi, tugas kita yuk saling menguatkan, saling mendukung, saling encourage one another. If we never see ourselves need of us as a sinners, we don't see ourselves in need for a savior. Ini kalimat penting, saudara. Kalau kita nggak pernah ngerasa diri kita berdosa, kita nggak akan butuh penyelamat. Anak-anak yang sekolah butuh guru les. Kenapa? Karena orang tuanya sadar, mungkin dirinya sadar, aku ini kurang, mesti dilengkapi lebih. The same thing, kalau kita nggak merasa kita ini sinners, there's nothing we could do to save ourselves, then we're never in need of a savior. Buat apa? Jadi ini baru berarti the savior baru means a lot when we see ourselves as a sinners. The more kita ngelihat diri kita sadar bahwa kita nggak layak untuk masuk tahta Tuhan, but He did it anyway. Semakin kita menghargai our Savior. Pengenalan kita, awareness kita akan sesuatu, keagungan kita, adoration kita, worship kita pun akan semakin meluap. Kita susah menghargai sesuatu yang tidak kita kenal. Sudah minggu ini, kemarin beberapa hari lalu, istri saya send IG reel gitu. Ada orang main violin, bikin konser di New York. Maybe you've heard the story. Gitu. Main violin, concert di New York, every seats at least $100. $100 tiketnya untuk dengar dia main. And then he played in the concert hall, dia main. The very next day, by the way, he did this because he want to do some research. Dia pengen membuktikan juga researchnya. Habis main $100, besokannya dia bawa the same violin. Violinnya harganya mahal sekali, if you know, I forgot the detail. Tapi salah satu violin yang mahal sekali, rare. Terus dia bawa the same violin, the same guy, cuman dressnya beda supaya biar look biasa aja. Dia masuk ke New York subway. Terus main di train station. Main hal yang sama. Dari ribuan orang yang lewat, cuman ada 14 atau 7 orang yang ngasih tip sama dia. Dari ribuan yang lewat, cuman 7-14 orang yang ngasih tip sama dia. Orang yang sama main di train stations, orang yang sama main di concert hall. Di concert hall orang mesti bayar $100 minimum untuk dengar dia. Di situ orang cuman ngasih tip. Yang lain cuma keren ya main cuman lewat doang. Yang beda di mana saudara? Pengenalannya. If only they know who played that violin in that subway train station, pasti beda pengagungannya. Dan seringkali itu yang kita kerjakan sama Tuhan. Kita kurang mengenal Tuhan. Kita agung kenal Tuhan cuman di gereja. Kalau di gereja kita mau dress well, kita mau clean, kita mau semuanya. But kita lupa bahwa Tuhan yang sama sudah nyemplung ke sumur, ke lumpur yang paling jelek, yang paling menjijikkan, yang paling kotor untuk menyelamatkan kita. If only we understand that kind of a savior that we have. Penyelamat yang seperti itu yang mengasihi kita. I hope konsep kekristenan kita akan jauh berubah sekali. Craig Groeschel put it this way, until you see yourself as a sinner, you won't see your need of a savior. Kita nggak pernah butuh penyelamat kalau kita nggak pernah ngeliat diri kita sebagai pendosa. But when you do, you'll discover the Savior who has been reaching all for you. Jesus Christ takes away the sins of the world. Saya mau ngasih pembukaan ini untuk membawa satu fondasi bagi kita. Kalau kita nggak mengerti ini, mindset kita akan berbahaya sekali, saudara. Sadarkah kita bahwa kita sungguh amat sangat membutuhkan penyelamat? There's nothing we could do to save ourselves. Ngomongnya seperti ini, sampai Anda menerima kenyataan akan keadaan dosa kita sendiri,
Sampai kita bisa menghadapi kenyataan bahwa keadaan kita di hadapan Allah yang kudus. Sampai kita menyadari bahwa hati kita berdosa dan pemberontak dan layak dihukum. Sampai kita menyadari hal itu, kita tidak akan pernah melihat Allah adil dalam penghakimannya. Kalau kita nggak sadar kita jorok, bobrok, rusak, yang ada kita nuntut terus. Mana Tuhan? Tuhan gak pernah baik. Karena kita ngerasa kita layak. We are entitled to receive those blessings. Makanya kekristenan kita jagonya cuma komplain. Marah. Mana Tuhan? Gue udah baca Alkitab, gue udah berdoa, gue udah pelayanan. Mana? Where's your blessing? Where's God in the midst of my suffering? Pertanyaan selalu gitu. Kenapa bad things happen to good people? Ya kan? Pertanyaan, who are good people? Halo? Pertanyaan kita mereveal loh saudara apa yang kita percayai saudara. When you keep saying why bad things happen to good people, pertanyaan sebenarnya adalah who are good people? If only when you see yourself as good people, you can request God and ask God and demand God that kind of questions. Saat kita mulai ngelihat diri kita menjadi pribadi yang baik, baru kita bisa demo sama Tuhan. Why bad things happen to good people? Tapi kalau kita sadar bahwa there's nothing good in us, that none of us is good, by the standards of God's law, kita nggak pernah bisa dare to ask that kind of questions. Yang kita bisa ngomong, Tuhan, how dare you love us? Mudah-mudahan nangkap saudara bedanya gitu. Agak sedikit teaching, tapi mudah-mudahan ya saya berdoain jadi benih yang bisa tertabur dalam hati kehidupan kita untuk kita bisa membangun iman kita sama dengan Tuhan. There's nothing good out of us. It's only by God's grace. Terus ini katakan, Tim Keller ngomongnya gini, the gospel is this. Injil itu kita lebih berdosa dan lebih memiliki banyak kekurangan daripada apa yang pernah kita bayangkan. Namun pada saat yang sama dikatakan kita lebih dikasihi, lebih diterima di dalam Yesus Kristus daripada yang pernah kita harapkan. If only we understand that we are more sinful and flawed dari apa yang pernah kita percayai, tapi di tengah-tengah semuanya kasih Tuhan, the grace of God juga tetap menjangkau kita lebih lagi dikatakan di sana, sehingga Dia mengasihi kita jauh lebih dan menerima kita apa adanya. And that's the truth, and that's the gospel. Sampai kita menerima itu, baru iman kekristenan kita mulai ada fondasinya, saudara. Karena kalau enggak, fondasi iman kita bukan Kristus, bukan kasih karunia, bukan grace. Fondasinya nanti adalah pelayanan kita, kesetiaan kita, pengorbanan kita, dan semuanya serba-serba I, me, and myself. Padahal kekristenan is never meant to start from I, me, and myself. Kekristenan ada, it started from Him. Jauh lebih sebelum kita sadar keberadaan kita. Just like any parents. Anak-anak kita belum sadar kita sayang sama dia, tapi kita udah sayang dulu sama dia. Benar? Masih di kandungan, diajak ngomong, didengerin lagu Beethoven, lagu-lagu classical music, biar otaknya bangun, dibacain Amsal, semuanya biar bisa ada takut akan Tuhan. Even dari the wombs of my moms, katanya gitu ya. Diomongin seperti itu. Sebelum anaknya lahir, udah dibikin baby shower. Anaknya udah tahu belum? Ngelihat aja belum, saudara. Masih di dalam. Udah ada gender reveal. Blue or pink. Itu apa? Bukti daripada orang tua yang mengasihi anaknya jauh sebelum anaknya sadar. Mudah-mudahan ini membantu untuk kita memahami juga jauh sebelum kita sadar Tuhan sayang sama kita. Lalu sayang dan menerima kita. Nah, baru kita masuk teksnya, saudara. Itu dasarnya. Baru kita bisa masuk ke sini. Kalau kita nggak punya lensa seperti itu, kita akan melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Markus 2 ayat 13 sampai 17, Yesus memanggil Lewi. Yesus kembali lagi ke pantai Danau Galilea. Banyak orang datang kepadanya dan ia mengajar mereka. Sementara Yesus berjalan di situ, ia melihat seorang penagih pajak bernama Lewi, anak Alfeus, seorang duduk di kantor pajak. Stop sampai di situ. Enak ngomong ini di bulan-bulan ini, saudara. Sebenarnya kalau di US bulan depan, April 15 itu is tax day gitu. Di sini pas lah, kita semua lagi pada lapor Cortex gitu, saudara kan. Ada yang saudara suka sama orang pajak? Sorry kalau ada orang pajak di sini gitu ya.
Tapi most likely kita nggak ada yang suka sama orang pajak. Buat apa sih? Kita ngomong gitu kan? Itu dia. By the way, ini nggak baru terjadi 2026 gara-gara baru. Enggak. Udah terjadi dari zaman dulu. Saudara, kalau saudara pelajari in ancient time, di zaman saat Alkitab ini ditulis pun kehidupannya, ternyata orang pajak ini dikatakan di bawahnya orang pendosa loh, saudara. Kastanya. Kalau nggak percaya coba cek Gemini aja, cek ChatGPT, saudara bilang gampang, itu akan dikasih tahu ancient study-nya, saudara. Karena dianggap traitor. Karena orang pajak ini adalah orang lokal yang mau bekerja untuk si penjajah, bahasanya seperti itu. The Romans recruit orang-orang lokal untuk bisa narikin pajak, saudara. Makanya dibenci banget. Jadi saat baca ini bukan sekedar sembarangan orang. Ini orang yang benar-benar tanda kutip mungkin udah dikucilkan. Orang pada nggak suka sama dia. Makanya ayat ini ada gitu. Sementara Yesus dan itu ia melihat seorang penagih pajak bernama Lewi anak Alfeus sedang duduk di kantor pajak. Ikutlah aku. Duduknya di mana tadi? Di sinagog? Di gereja? Enggak. Di tempat kerjanya. Di tempat di mana orang mungkin benci sama dia. Melakukan apa yang dia mestinya kerjakan. Karena memang itu karirnya dia. Di tengah-tengah semua itu Yesus panggil. Kata Yesus padanya, maka Lewi berdiri dan mengikuti Yesus. Ayat 15, waktu Yesus sedang makan di rumah Lewi. Udah ngajaknya Lewi, terus sekarang makannya di rumah Lewi. It's a big no-no, saudara. Apa Yesus gak punya tempat yang lebih baik? Halo? Waktu Yesus makan di rumah Lewi, datanglah banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat itu makan bersama-sama Yesus dan pengikut-pengikutnya. Disreputable guests, bahasa terjemahannya, atau bahasa tadi The Passion Translation, the notable sinners. Pendosa yang obvious, pendosa yang kelihatan banget, saudara. Nggak ada di sini, nggak ada di gereja, saudara. Karena yang di gereja adanya pendosa-pendosa yang nggak kelihatan. Yang ngerasa dirinya nggak berdosa, padahal dia berdosa. Orang-orang ini sadar bahwa mereka sudah dicap pendosa. Saudara makanya pernah aneh nggak? Kalau saudara ngajak teman-teman yang belum pernah ke gereja, yuk ke gereja. Jawaban mereka apa? Jangan deh, bukan bagian gua. Gua nggak layak. Lu kan orang-orang bener. Gua mah berantakan banget. Gua jijik gitu. Benar nggak? Jadi yang Kristen mereka apa kita, saudara? Saya ajak saudara berpikir nih. Kalau kita diajak ke gereja, memang ini tempat gua, this is my place. Apalagi saya pendeta, ya, this is my throne, gitu bahasanya gitu. Mungkin kita ngomongnya gitu. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan di luar sana kita lebih banyak belajar kekristenan dibanding kita di sini. Ouch. Karena itu ya, mereka sadar keberadaan mereka. Sedangkan kita halu dengan kondisi kita. Kita pikir kita baik. Hanya karena kita ke gereja. Kita pikir kita baik hanya karena ada 2 lagu kita angkat tangan terus kita nangis. Kita pikir kita baik karena kita memberikan persembahan. Kita pikir kita baik karena kita mulai terlibat dalam pelayanan. Padahal hati kita masih tetap busuk, masih tetap jijik. Dan kita gak pernah mengizinkan Tuhan untuk melakukan pembedahan, operasi di hati kita. Kehidupan kita sama. Dari pertama kali kita masuk gereja sampai sekarang kita gak pernah berubah. Hanya Yesus yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dia sempurna. Kalau kita harus berubah. Sebab banyak di antara mereka mengikuti Yesus. Ayat 16, beberapa guru agama dari golongan Farisi melihat Yesus makan bersama-sama dengan penagih-penagih pajak. Dan orang-orang yang dianggap tidak baik itu. Jadi mereka bertanya kepada pengikut Yesus. Mengapa gurumu makan bersama dengan penagih-penagih pajak dan orang-orang yang tidak baik itu? Kalau saudara saya kasih skrip seperti ini, terus ada casting buat main film, kira-kira saudara lebih cocok profil yang mana? Sorry ya saudara, saya mendingan belak-belakan ya, nggak apa-apa saudara. Saudara benci saya nggak apa-apa, nggak dipanggil lagi nggak apa-apa saudara, is okay. Tapi saya takut kalau saudara halu jadi Kristennya. Mendingan kesempatan ada, yuk kita buka sama. Kalau saudara kasih ini, saudara mungkin memilih jadi Lewi, saudara memilih jadi notable sinners, atau saudara lebih melihat diri saudara sebagai orang-orang Farisi. Atau lebih parah lagi, saya Yesusnya Pak. Saya yang baca ini, saya tepok jidat loh saudara. Man, kalau saya hidup zaman itu gampang banget saya masuk di kategori yang orang Farisi.
Kita nganggap kita lebih layak. We're entitled for better life compared to other people. Kita kastanya lebih tinggi dari orang lain. Kita lebih kudus dari orang lain. I'm holier than the rest. Gitu. It's very scary, saudara. Bahaya sekali jebakannya seperti ini. 17, Yesus mendengar pertanyaan mereka lalu menjawab, orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Aku datang bukannya untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina. You don't go to the doctor just because you want to chat with them. Benar saudara? Saya nggak datang ke dokter cuma pengen ngobrol aja, kangen dok, udah lama nggak ketemu, kita ngopi yuk. Mudah-mudahan saudara punya perhubungan seperti itu. Tapi most of us, saya included, saya baru menemukan semenjak COVID ternyata saya punya ketakutan sama yang namanya medical. Kalau udah disebut obat, disebut rumah sakit, saudara masuk udah ada cium baunya. Saya udah bisa nih kecium baunya. Saya udah lemes saudara ininya. Pertama kali out of my life baru minggu lalu kalau nggak salah. Saya memberanikan diri saya donor darah. Ngelihat jarum saya udah begini. Teman-teman saya semua fotoin, semua pada ketawa. Badan boleh gede, ternyata pakai jarum gini takut. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Takut saya saudara. Semua yang serba-serba dokter, obat semua takut. Saya operasi 2020 ya kalau nggak salah itu pas COVID itu ada empedu. Saya benar takut. Akhirnya dokternya begitu tahu, Bapak pendeta. Iya, kenapa sampai takut begitu? Katanya, kan ada Tuhan Yesus katanya. Ternyata saya takut, saudara. Saya takut sama dia. So the point, saya jarang pengen ngobrol sama dokter, walaupun ada ipar saya seorang dokter gitu ya. Beda konteks, tapi most likely kalau ke rumah sakit, kalau ngomong sama dokter, ini kita mesti jujur. Kita sakit nih, pusing, gak enak. Jadi kenapa ya? If only when we realize our needs of a doctor, baru kita pergi ke dokter. Halo, hanya pada saat kita sadar kebutuhan kita akan seorang dokter, baru kita pergi ke dokter. Sama prinsipnya seperti ini. Hanya sadar kalau kebutuhan kita akan seorang penyelamat, baru kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau enggak, kita enggak pernah menghargai Tuhan Yesus. Bahasa Inggrisnya enak. I came not to call the righteous, but sinners. Melihat diri kita sebagai orang yang benar, Yesus bukan bagian kita. Ouch. But the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Ini bukan untuk orang yang duduk sebelah kiri, bukan untuk orang yang duduk sebelah kanan. This gospel is not buat orang yang saudara akan tunjuk, but this gospel started buat saya. Dipersonalize dulu saudara. Saya nih yang lagi sakit. Saya yang lagi butuh juru selamat. Saya yang butuh Yesus. Saat kita sadar itu baru kita bisa melihat konteks berikutnya dengan lebih jelas. John Piper nulis seperti ini. Dan sebelum kita dihidupkan oleh juru selamat, tidak ada satupun yang kita lakukan bersifat rohani. Semuanya berasal dari daging, oleh karena itu tanpa juru selamat semua perbuatan baik kita hanyalah kain gombal, lusuh, dan abu. Kayak ayat firman Tuhan ya, all our good deeds are just like a filthy rags. Bahasa Inggrisnya seperti itu saudara. Until we are made alive by our Savior, nothing we do is spiritual. Everything comes from the flesh. And therefore without a Savior, all so-called our good deeds are rags and ashes. Hanya saat Yesus mulai terkoneksi dengan kita, what would you do? Setelah saudara sadar bahwa kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, pertanyaan gitu, sekarang aku diselamatkan untuk apa? It's just to enjoy God's goodness and God's blessing buat hidup kita doang, atau kita diselamatkan supaya kita bisa membawa dampak bagi di mana Tuhan tempatkan untuk kita berada. And Jesus started right away. Dia manggil Lewi, tukang pajak yang dibenci orang, dianggap remeh sama orang, dijauhkan karena memang mereka nggak ada yang suka sama mereka. The outcast. Bagaimana dengan orang sekitar kita yang mungkin dibenci orang? Mungkin jijiin, mungkin beda, mungkin segala macamnya. Mau nggak kita manggil mereka? Mau nggak kita dinners with them? Invite them to have a coffee, untuk makan, ngobrol sama kita. By the way, in all the ancient traditions, tradisi ini penting saudara. Kalau saudara belajar di China juga sama ya, tea time. Ngobrol, ngumpul bareng-bareng penting banget.
Previous presiden kita banyak melakukan itu. Kalau ada hal penting pasti diajaknya ngobrol, makan, ngopi, ngeteh barengan sama-sama. Ternyata Alkitabiah banget. So, there's a lot of things happening saat saudara mulai duduk bersama-sama dan ngobrol. Kalau saudara perhatikan tadi kalau saya balik gimana? Ya, di ayat ini. Setelah Yesus memanggil Lewi, terus ayat 15-nya waktu Yesus sedang makan di rumah Lewi. Setelah Lewi diajak, Yesus nggak ngajak Lewi ke sinagog. Come follow me, listen to my teaching. I'm the great teacher katanya. Enggak. Yesus datang ke rumah Lewi untuk makan sama dia. Pertanyaan perenungan bagi setiap kita. Dinner with sinners. Apa yang Yesus lakukan setelah merekrut Lewi? Tadi saya sudah baca di sini ya, langsung ke rumah Lewi. Waktu Yesus sedang makan di rumah Lewi, datanglah semua ayatnya seperti itu. And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with sinners and the tax collectors, said to Jesus, why does he eat with tax collectors? Nggak masuk otak, nggak masuk akal. Kenapa Yesus main sama mereka semua? Mereka itu pendosa loh, menjijikan sekali. Why Jesus ada di sana? Yesus sadar kata-katanya, saudara. Begitu kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya, keberadaan kita saja sudah cukup. Kita nggak merasa lebih unggul dari siapapun atau lebih rendah dari siapapun. Dan Anda tidak membuat persetujuan karena Anda telah terbangun akan nilai Anda yang tidak terbatas. Follow up bulan lalu saya ngomong tentang identitas kita. Once we know siapa kita, baru kita bisa berdiri sama orang yang mungkin lebih lemah dari kita, tanpa kita mesti berasa inferior and superior, lebih dominan dari mereka. Kita tetap bisa berpegangan tangan sama orang yang tanda kutip lebih lemah dengan kita dengan aman. Dan kita pun tetap bisa nyaman berdiri di sebelah orang yang jauh lebih berpowerful, lebih berkuasa dari kita, tanpa mesti merasa minder. Karena kita tahu siapa kita. Saya kalau ngasih analogi sama tim basket, saya ngasih seperti ini. Basketball is a team sport, saudara. 5 orang yang main. Semua punya peranannya masing-masing. Kalau semuanya merasa jadi jempol terus, minta diginiin terus, nggak seru. Semua punya fungsinya masing-masing. Kalau saudara lagi membersihkan hidung, ngupil bahasa saya sama anak mereka gitu. Sorry kalau agak transparan kata-katanya. Coba saudara ngupil pakai jempol, enak nggak saudara? Susah saudara. Yang kecil ini punya pengaruh, baik banget saat saudara ngupil. Nah kalau 5 jari ini nggak punya identitas yang jelas, yang ini akan inferior terus, saudara, akan insecure terus. Kenapa nggak pernah jadi jempol? So jadinya kelingking. Tapi once everyone understand who they are, they can perform well together. Ini kebenaran. Kalau kita masing-masing dari kita sadar peranan kita dan identitas kita, kita baru bisa bersama-sama sebagai umat Tuhan melakukan panggilan kita dengan baik. Tapi kalau enggak, kita selalu ngerasanya, kalau kita yang paling kecil apalagi, aduh mana bisa ya, gue gak ada apa-apanya, gak bisa. Atau kita yang paling besar, kita ngerasanya, it's all because of me. Kasian orang akan kemana lu kalau gak ada gue. Akan repot sekali. Dan Yesus menunjukkan hal seperti itu dengan makan bersama-sama. Makanya ini the principles, circles are better than rows. Tuhan Yesus gak cepat-cepat ngundang mereka langsung masuk, datang ke sinagog untuk dengar dia ngasih teaching. Enggak, dia duduk bareng-bareng. We can only impact sesuai dengan keterbukaan mereka sama kita. Halo, kita pengen cepat-cepat ngasih semuanya begini. Padahal mereka nggak jelas, nggak nangkep. Saudara boleh PhD, ngerti semua tentang AI segala macam. Saudara kalau saudara dimasukkan ke ruang TK, saudara akan bingung. Anak-anak aja, semua. Once you know who's your audience, siapa yang dengerin saudara, baru kata-kata saudara bisa disesuaikan. Tarafnya masuk di mana. Make sense? Dari ini saya ngerasa, iya Yesus bener banget ya. Dia gak langsung undang ke sinagog. Yang dia undang ngajak ngopi, ngajak makan. Jadi makanya saya tahun ini 24 tahun pelayanan. Bisa dihitung gak lebih dari jari 5 saya ngundang orang ke gereja. Saya gak pernah ngundang orang ke gereja. Wah ini direkam lagi ya. Waduh, gak apa-apa lah. Jujur apa adanya. Saya pendeta, tapi saya gak pernah ngundang orang ke gereja. Maupun apapun. Tapi saya selalu ngundang mereka ngopi, saya ngundang mereka makan, saya ngundang mereka ke rumah saya, atau saya ke rumah mereka untuk duduk bareng.
Karena transformasinya dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudusnya tidak only reserve di gereja. Halo? Penting nggak gereja? Penting saudara. Penting. Tapi seringkali kita terlalu fokus sama gereja, kita lupa kita di gereja cuma berapa lama saudara. Dari 7 hari yang ada, saudara di gereja berapa jam? Boleh yang bagi semua siapin latihan segala macam, boleh dihitung lah semua biar angkanya lebih besar itu. Compare to your life outside there, saudara. Nggak ada apa-apanya, saudara. Benar nggak? Saudara top di sini 2, 3, 5, 8 jam deh saudara saya ambil saudara 1 hari ke gereja gitu. Berapa lama saudara di luar? And by the way kalau kita mau tarik ulur lagi, definisi gereja itu apa? Firman Tuhan ngomong 2 atau 3 orang berkumpul di situ aku hadir. Gereja itu apa? Apa mesti ada gedungnya, tempat di mana? That's another story, another topic to talk about. Tapi kalau kita mulai ngerti konsep kita, iya ternyata Tuhan mau pakai kita kapanpun, dimanapun. So kalau kita bisa duduk, itu gambarnya saya suka sekali karena is a back porch di belakang rumah. Mungkin rumah saudara jauh lebih keren dari ini. Saudara bayangkan nggak saudara bisa punya tempat duduk seperti ini. Mungkin kita lakukan all the time. Kita baru sinca, minta lagi mau liburan semua. Pasti kita ngumpul begini kan. Pertanyaannya saat kita ngumpul gini kita pernah bisa ngeliat nggak? Yesus ada loh di tengah-tengah situ. Seringkali kita gampang banget ngelihat kopinya, gampang kita ngelihat babi hongnya saat kita ngumpul, kita lupa ngelihat Yesusnya di situ. Sorry saudara. Dan somehow when kita meet gini kita kumpulnya pokoknya gue punya agenda sendiri. Kita nggak bisa lagi dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan what do you want me to do? Saat kita ngobrol ngapain? It's often happen di sini saudara saat orang bisa terbuka. Pengakuan dosa terjadi saat mereka ngopi bareng. Tadi saya baru cerita, saudara sebelum kebaktian. Banyak orang-orang jujur terbuka gara-gara mereka duduk bareng. Kenapa? Karena mereka nggak takut ngelihat saya lebih tinggi dari mereka. Karena saat saudara duduk bareng, saudara sama tingginya sama mereka. Teorinya seperti ini, some of us don't need a squad. We're happy to have a few close friends who are more than enough. Depth matters than numbers. Ini nama gerejanya keluarga juga, jadi value-nya saya coba terjemahkan di sini sedikit ya. Names are better than numbers. Saat saudara di keluarga, saudara kenal sebagai jemaat nomor 374. Atau saudara kenalnya by nama. In family, everybody knows everybody. Halo? And analogi paling dekat itu kan, gereja dipanggilnya sampai to the family. Benar kan? Saya tanya, saya kalau duduk sama pendeta-pendeta enak saudara. Ngomongnya lebih, kalau gini kan kayaknya saya kalau nanya sama mereka pendeta yang udah membalakan puluhan ribu orang, sorry, do you know everybody by name? Ya enggak, kan masing-masing punya gembalanya masing-masing. Paling simple, classified. Names are better than numbers. Circles are better than rows. Karena sama saat saudara duduk theatrical, rows begini, saudara assume siapapun yang di sini lebih knowledgeable. Lebih ngerti. Bahasa slang saya sehari-harinya lebih benar dibanding yang duduk. Karena di sini ngajarin yang duduk, benar? Teorinya kan seperti itu kan, guru ngajarin apa yang anak-anak nggak tahu. Tapi realitanya apa ini lebih baik? Orang yang udah tahu saya tahu bahwa saya nggak pernah ngerasa diri saya lebih baik dari orang lain. Saya as bad as you guys. Saya seburuk, sejelek apa yang saudara rasa diri saudara. Saya mungkin lebih buruk. That's why Paul bisa ngata I'm the worst sinners. Nah kalau attitude udah mulai terbangun, kita nggak perlu mesti nunggu mic, nggak mesti nunggu kamera. When the lights is on, then I share. No, justru saat orang nggak ngelihat, testimoni kita powerful sekali. Identity is better than identical. Dalam organisasi kita pengen semuanya kelihatan sama. Saya bahkan pernah di satu gereja pelayanan, pokoknya besok kita semua pakai jas ya. Iya pakai jas. Disebutin ngomongnya cuma pakai jas gitu. Akhirnya belang-belentong warnanya, jasnya hitam, hijau segala macam. Ditanya, kan kita mesti pakai jas. Iya, terus semua buka brandnya. Semua mereknya sama kok katanya. Cuma beda warnanya ya. Waduh, memang gereja orang-orang yang diberkati memang beda saudara gitu ya. Creative in a different ways gitu. Dan seringkali kita pikir
kesatuan itu adalah uniformity. Semua mesti sama. Kesatuan bukan kesamaan. Kesatuan ini justru yang berbeda-beda, tujuannya sama, saling menguatkan. Yang teachers ngajar, yang rasul merasuli, yang nabi menabikan. Different gifts. Bukan berarti harus sama. Not everybody is called with different things, saudara. Makanya kita suka bilangnya seperti itu. Semuanya bisa enggak. Identity unity ini bukan uniformity gitu, saudara. Dan terus dia bilang impact is better than tradition. Dampak jauh lebih dalam pengaruhnya dibanding tradisi, saudara. Dan kalau kita mulai menyadari ini, kita akan mulai menanya. Pertanyaan saya 10-11 tahun yang lalu, Kristen itu apa sih? What is a Christian? Teman saya nulis tahun ini dirilis bukunya gitu ya, Glenn Packiam. What is a Christian anyway? Di US lagi banyak orang bingung semenjak COVID. Ada deconstruction faith katanya. Semua pada bingung mempertanyakan semuanya. Kekristenan apa? What is a pastor? What is a church? Itu pertanyaan-pertanyaan mesti digali ulang, saudara. Hanya karena sudah dilakukan dari beribu-ribu tahun yang lalu, tidak berarti tidak bisa direvisi, saudara. Halo. Agak diem pagi hari ini, tapi ya tidak apa-apa. John Newton. Saudara mungkin lagunya kenal semua, tapi ini quote-nya dia. Although my memory is fading, I remember two things very clearly. That I am a great sinner and Christ is a great Savior. Saat kita sadar bahwa kita pendosa yang sangat-sangat parah, kita ingat ada Tuhan Yesus yang jauh lebih mengasihi kita. Dibanding kita sadar kebutuhan kita akan Dia. Saya tutup dengan ini. The difference between the saint and the sinner is that every saint has a past and every sinner has a future. Amazing grace. I once was blind, but now I see. Aku tadinya buta, tapi sekarang aku bisa melihat. Ada masa depan yang cerah, tidak lagi blur. Keadaan mungkin gak jelas, gak tahu. Tapi aku tahu ada Yesus yang memegang kehidupanku. Saya tutup dengan satu slide terakhir. Yuk, kita semua lagi liburan kan? Musimnya semua liburan kemana-mana. Would you share a meal with Jesus? Mau nggak saudara jalan-jalan kemanapun saudara pergi? Saudara mungkin ke Eropa gitu ya, tapi jangan lewat jalur tengah gitu saudara. Ada teman saya mesti cancel tripnya gara-gara lewat jalur di situ, mesti diputerin gitu saudara. Ataupun saudara kemanapun. Have fun, all the way, have fun saudara. Tapi jangan lupain Yesus. Jangan tinggalin Yesus di gedung ini, saudara-saudara liburan. I'll see you in next 2 weeks Yesus ya, saat kita kebaktian di sini. Jangan. Atau jangan tinggalin Yesus di rumah saudara. Untuk jadi bodyguard saudara, jadi security saudara. Yesus jagain rumahku ya, aku pergi dulu jalan-jalan. No, jangan saudara. Take Jesus along with you everywhere you go. Bawa Yesus kemanapun saudara pergi. Saat saudara liburan, ngapain, ngantri, tiket apapun, tetap enjoy bersama dengan Yesus. And when you have a chance, saudara duduk sama-sama, coba mulai tanya, Yesus mau ngapain ya? Saat the mind realize, baru the heart bisa worship, saudara. Perenungan saya pagi hari itu. The heart can only worship what the mind knows. Kita hanya bisa menyembah apa yang kita bisa terima sini. Saat kita bisa mulai menghargai sesuatu itu berharga, baru. Kalau kita nggak tahu tadi kayak seperti violinist itu, mereka yang di train stations di MRT nggak kenal siapa dia, nggak pernah menghargai. Tapi yang datang ke konser knows who he is. Bayar tiket, ngantri untuk duduk di sana. Pertanyaan, do we know Jesus apa enggak? Sadar nggak kalau Yesus punya hati buat semua orang? The grace is for everybody. Bukan cuma buat kita. Kalau kita sadar kita pendosa gini aja Yesus sayang sama kita, gimana dia nggak sayang sama orang lain yang mungkin lebih baik dari kita. Makanya it's not our right to judge the sovereignty of God. We are not God. Izinkan Tuhan jadi Tuhan. Terima anugerah Tuhan, sebarkan, bagikan sama sekitar kita. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang penuh anugerah. Kalau kita hidup kita seperti itu, indah sekali saudara. Perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.